Suatu hari, seorang gadis kecil bernama Dinda menemukan seorang pria tua duduk sendirian di taman. Pria itu tampak sedih, memegang sekotak kecil berisi kue yang sudah mulai basi. Dengan hati penuh iba, Dinda mendekatinya dan bertanya, "Kakek, kenapa sedih?" Pria itu tersenyum tipis dan bercerita bahwa ia membawa kue itu untuk cucunya, tetapi cucunya tidak datang seperti yang dijanjikan. Dinda memutuskan untuk menghibur pria itu. Ia mengajak kakek bermain bola kecil yang dibawanya, berbicara tentang hal-hal lucu di sekolah, dan berbagi camilan yang ada di tasnya. Wajah pria tua itu perlahan mulai cerah, dan tawa kecil mulai terdengar di antara mereka. Seiring waktu mereka menjadi akrab, dan kakek mulai merasa tidak lagi sendirian. Beberapa minggu kemudian, cucu pria tua itu datang untuk meminta maaf karena sibuk bekerja. Ia terkejut melihat kakeknya lebih ceria dan bercerita tentang Dinda, sahabat kecilnya. Kakek itu memeluk cucunya dan berkata, "Dinda mengajarkan kakek bahwa kebahagiaan ada di sekitar kita jika kita mau membukanya." Suatu hari seorang anak bernama Adi berjalan pulang sekolah melewati pasar kecil di desanya. Di sana ia melihat seorang nenek tua sedang berjualan buah-buahan yang hampir busuk. Wajah nenek itu tampak lelah, tetapi senyum kecilnya tetap menghiasi wajahnya saat menawarkan dagangan kepada orang-orang yang lewat. Hati Adi tersentuh, meski ia hanya memiliki sedikit uang saku. Tanpa ragu, Adi membeli beberapa buah yang masih layak dimakan. "Terima kasih, Nak," ucap nenek itu dengan suara bergetar. Adi tidak berhenti di situ. Ia meminta izin nenek itu untuk membantunya menawarkan buah-buahan kepada pembeli lain. Dengan semangatnya, Adi berhasil menarik perhatian banyak orang, dan dalam waktu singkat, dagangan nenek itu habis terjual. Nenek itu menangis bahagia dan memeluk Adi. "Kebaikanmu hari ini sungguh berarti bagi saya," katanya. Adi tersenyum dan berkata, "Kita semua bisa saling membantu, Nek." Suatu hari Ardi melihat seorang pria tua menjual lukisan kecil di pinggir jalan. Dengan uang jajan yang pas-pasan, Ardi membeli satu lukisan bergambar rumah sederhana. Saat berbincang, ia mengetahui pria itu dulunya pelukis terkenal yang kehilangan segalanya setelah keluarganya meninggal dalam kecelakaan. Ardi mulai mengunjungi pria tua itu setiap hari, membawa makanan kecil dan menemani mengobrol. Pria tua itu merasa dihargai dan mulai tersenyum lagi. Namun, suatu pagi, Ardi mendapati tempat pria itu kosong. Ia mendapat kabar bahwa pria tua itu telah meninggal dunia. Ardi memandang lukisan yang ia beli, mengingat senyum pria tua itu di hari-hari terakhirnya. Meski sedih, Ardi merasa bersyukur telah memberi kebahagiaan kecil sebelum kepergiannya. Suatu hari, seorang anak bernama Bimo yang dikenal pemalas mendapat teguran dari ibunya. "Hidup ini tak akan berubah kalau kamu hanya bermimpi." Kata-kata itu menggugah hati Bimo. Ia mulai membantu ibunya yang menganyam keranjang bambu untuk dijual. Melihat peluang, Bimo mencoba menjual keranjang itu secara daring dengan desain lebih modern. Tak disangka, pesanan pun membanjir. Dari usaha kecil itu, bisnis keranjang bambu mereka berkembang pesat. Kini, Bimo telah menjadi pengusaha sukses. Di sebuah acara, ia berkata, "Semua ini karena ibu saya. Dialah yang mengajarkan arti kerja keras." Ibunya tersenyum bahagia melihat anaknya berubah menjadi sosok yang membanggakan. Suatu hari, seorang ibu bernama Maya kehilangan putranya, Dimas, di taman dekat rumah. Maya panik dan mencari ke setiap sudut sambil memanggil namanya, namun Dimas tidak ditemukan. Warga sekitar ikut membantu, tetapi hingga malam tiba, pencarian tetap sia-sia. Berhari-hari Maya terus berusaha, menyebarkan poster dan berdoa tanpa henti. Setiap harapan yang muncul selalu berujung kecewa. Hingga 3 bulan kemudian, seorang petugas menemukannya di kota lain. Namun, Dimas yang dirawat oleh keluarga lain kehilangan ingatan tentang Maya. Meski hancur, Maya tetap berjanji untuk berada di dekat Dimas, berharap suatu saat, kenangan dan cinta mereka akan kembali menyatukan mereka. Suatu hari Rian, seorang anak kecil yang sering diejek karena tubuhnya kecil, bermimpi menjadi juara lomba lari. Meski gagal 2 kali, ia tidak menyerah. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk berlatih, didukung oleh ibunya yang selalu berkata, "Kamu hanya gagal jika berhenti mencoba." Di perlombaan berikutnya, Rian berlari dengan seluruh kekuatannya. Meski lelah, ia tak menyerah hingga akhirnya mencapai garis finish dan menjadi juara. Tepuk tangan meriah dari teman-temannya membuktikan bahwa kegigihan dan usaha tak pernah sia-sia. Rian telah mewujudkan mimpinya dengan hati yang penuh semangat. Suatu hari, Dika melihat seorang pria tua kesulitan membawa tumpukan buku. Dengan cepat, ia membantu tanpa diminta. "Terima kasih, Nak," ucap pria tua itu sambil tersenyum. Ternyata pria itu adalah pustakawan yang akan membuka perpustakaan kecil.
Sebagai tanda terima kasih, ia mengundang Dika untuk membantu mengatur buku-buku. Dengan semangat, Dika mengajak teman-temannya, dan perpustakaan itu menjadi tempat favorit mereka. Dari hari itu, hidup Dika berubah. Ia menikmati kisah-kisah dari buku-buku baru dan menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Suatu hari, Pak Rahman, seorang kakek tua, duduk di gerobaknya yang sederhana, menjual es teh di bawah terik matahari. Namun, beberapa pemuda mengejeknya mengatakan ia terlalu tua untuk bekerja. Pak Rahman hanya tersenyum walau hatinya terluka. Tak disangka, seorang pelanggan merekam kejadian itu dan membagikannya di media sosial. Video tersebut viral dan banyak orang tersentuh oleh kegigihan Pak Rahman. Mereka datang membeli es teh dan memberikan bantuan. Berkat simpati orang-orang, kehidupan, Pak Rahman berubah. Ia dapat memperbaiki gerobaknya dan membantu keluarganya di kampung. Suatu hari Dika melihat seorang anak kecil terjatuh ke sungai di dekat desanya. Tanpa ragu, ia melompat dan berenang melawan arus untuk menyelamatkannya. Dengan sekuat tenaga, ia berenang melawan arus deras. Setelah perjuangan yang berat, ia berhasil membawa anak itu ke tepi sungai. Orang-orang datang memuji keberanian Dika. Namun, tubuhnya terlihat lemah. Karena terlalu lama menahan nafas, Dika memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Di desa itu, Dika dikenang sebagai pahlawan. Meski sedih, orang-orang belajar darinya bahwa keberanian dan ketulusan hati adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Suatu hari Arman, anak kecil bertubuh kurus, bermimpi menjadi pemain sepak bola hebat. Meski sering dihina karena fisiknya, ia terus berlatih tanpa menyerah, percaya bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Saat turnamen lokal, ia diberi kesempatan bermain. Dengan gerakan lincah, ia mencetak gol kemenangan yang mengejutkan semua orang. Pelatih klub terkenal yang hadir terkesan dan merekrutnya untuk dilatih lebih lanjut. Bertahun-tahun kemudian, Arman menjadi bintang sepak bola dunia, membuktikan bahwa mimpi besar tidak terhalang oleh keterbatasan fisik. Suatu hari Presiden Ilham terpilih memimpin negaranya dengan janji-janji kesejahteraan. Namun kekuasaan membuatnya lupa akan tanggung jawab. Ia mengabaikan rakyat kecil, lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Di sudut negeri, seorang ibu tua bernama Siti berjuang keras menghidupi keluarganya. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara bantuan pemerintah tak pernah datang. Ia hanya bisa berharap pemimpinnya sadar. Di akhir masa jabatannya, Ilham menyadari dampak buruk dari keputusannya. Negeri yang dulu makmur kini hancur. Ia meminta maaf, namun semuanya sudah terlambat. Penyesalan menjadi teman sejatinya. Suatu hari Alif, seorang remaja sederhana, bercita-cita menjadi streamer terkenal. Dengan komputer tua dan internet seadanya, ia tetap berusaha meski hanya ditonton segelintir orang. Cemoohan dan keterbatasan tak membuatnya menyerah, ia terus belajar dan meningkatkan siarannya. Suatu hari seorang influencer besar membagikan siarannya. Dalam semalam, jumlah penontonnya melonjak drastis. Dukungan pun mengalir hingga ia bisa membeli peralatan baru dan terus berkembang. Kini Alif dikenal sebagai streamer sukses yang menginspirasi banyak orang. Perjalanannya membuktikan bahwa kegigihan dan kerja keras dapat mengubah mimpi menjadi nyata. Suatu hari, Rian, seorang remaja pecinta game MOBA, bercita-cita menjadi pro player. Namun ibunya menganggap hobinya sia-sia. Meski sering diejek teman-temannya, Rian tetap berlatih dengan tekun. Saat turnamen besar tiba, Rian nekat mendaftar tanpa sepengetahuan ibunya. Tanpa disangka, ia berhasil mencapai final. Ibunya yang awalnya menentang, terkejut melihat namanya di layar siaran langsung. Rian akhirnya menang dan membuktikan bahwa tekad dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Kini, ia menjadi pro player sukses dan ibunya pun bangga mendukung mimpinya. Suatu hari, Dimas, seorang anak yang selalu bermalas-malasan, lebih suka bermain game daripada belajar. Meski ibunya selalu menasihatinya, ia mengabaikan sekolah dan terus menunda tugasnya. Saat pengumuman kelulusan, Dimas gagal dalam ujian kelulusan, sementara teman-temannya melangkah maju. Pulang ke rumah, ia melihat ibunya menangis diam-diam sambil menggenggam rapornya. Hatinya hancur. Baru saat itu ia sadar betapa keras ibunya berjuang untuknya. Namun semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa menyesal.